Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Triana, NIM 210422277. Saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen yang berjudul dengan perbandingan web antara organisasi publik dan organisasi swasta. Perbandingan web antara organisasi publik dan organisasi swasta. Perbandingan antara organisasi publik dan organisasi swasta dapat melibatkan beberapa aspek yang berbeda seperti tujuan, kepemilikan, pengelolaan sumber daya, fleksibilitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Berikut adalah beberapa perbandingan antara keduanya. Yang pertama, tujuan. Organisasi publik memiliki tujuan yang berorientasi pada pelayanan publik dan kepentingan masyarakat umum. Tujuan utama mereka adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Di sisi lain, organisasi swasta memiliki tujuan yang lebih berfokus pada keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Dua, kepemilikan. Organisasi di Organisasi publik dimiliki oleh negara atau pemerintah, yang berarti kepemilikan bersifat kolektif dan publik. Organisasi swasta dimiliki oleh individu, kelompok, atau perusahaan swasta. Yang ketiga, pengelolaan. Organisasi publik dikelola oleh birokrasi pemerintah dan dipengaruhi oleh aturan, peraturan, dan prosedur yang ketat. Pengambilan keputusan mungkin melibatkan proses politik dan pertimbangan kepentingan publik yang lebih luas. Organisasi swasta di sisi lain memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan manajemen bisnis dapat beroperasi dengan lebih cepat dan efisien. Sumber daya. Organisasi publik mendapatkan sumber daya mereka dari pendapatan pajak dan anggaran pemerintah. Sementara itu, organisasi swasta bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk atau layanan mereka. Sistem informasi pemerintah dalam KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah bagian dari infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola data kependudukan suatu negara. Sistem ini terintegrasi dengan proses pendaftaran dan administrasi kependudukan dan menggunakan teknologi elektronik untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi penduduk. Berikut adalah beberapa komponen fitur yang umumnya terdapat dalam sistem informasi pemerintahan dalam iktp. Yang pertama, pendaftaran penduduk. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mendaftar penduduk secara elektronik. Informasi yang dikumpulkan meliputi data identitas pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan informasi lainnya yang relevan. Kedua, verifikasi identitas. Sistem ini dilengkapi dengan teknologi untuk memverifikasi identitas penduduk, seperti sidik jari, foto wajah, dan tanda tangan elektronik. Hal ini membantu mengurangi risiko pemalsuan identitas dan kecurangan administrasi. Ketiga, penyimpangan data. Data penduduk yang terkumpul disimpan dalam basis data yang aman dan terpusat. Sistem ini memastikan keamanan dan integritas data dengan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang ketat seperti enkripsi data dan akses terbatas. Sistem informasi pemerintahan dalam KTP memiliki manfaat seperti efisiensi administrasi, pengurangan birokrasi, peningkatan keakuratan data penduduk, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Namun pentingnya juga mempertimbangkan perlindungan data pribadi dan kebijakan privasi dalam penggunaan sistem ini memastikan bahwa informasi penduduk tetap aman dan terlindungi. Sistem informasi kesehatan dalam kesehatan.
Sistem informasi kesehatan dalam kesehatan adalah infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam industri kesehatan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengamankan data kesehatan pasien, administrasi rumah sakit, dan informasi medis lainnya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki efisiensi, akurasi, dan kualitas perawatan pasien, serta memfasilitas manajemen dan pengambilan keputusan di lembaga kesehatan. Berikut adalah beberapa komponen dan fitur yang umumnya ada dalam sistem informasi kesehatan dalam kesehatan. Pertama, sistem manajemen rekam medis elektronik. EHR adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola rekam medis pasien secara elektronik. Informasi seperti riwayat medis, hasil tes laboratorium, resep obat, dan informasi demografi pasien dapat diakses dan dikelola secara digital. EAR memungkinkan akses yang lebih cepat dan terpadu kepada informasi pasien, serta berbagi data antara penyedia layanan kesehatan yang berbeda. Sistem manajemen rumah sakit. Sistem ini mencakup manajemen administrasi dan operasional rumah sakit, seperti manajemen pasien, manajemen stok obat, penjadwal perawatan, dan tata kelola keuangan. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi proses, mengurangi kesalahan administrasi, dan meningkatkan pemantauan sumber daya rumah sakit. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem ini menyediakan informasi dan analisis yang berguna bagi profesional kesehatan dan pengambilan keputusan medis. Hal ini melibatkan alat seperti pakar panduan klinis dan analisis data untuk membantu diagnosis, pengobatan, dan perencanaan perawat pasien. Penerapan sistem informasi manajemen SIM dalam dunia pendidikan dan perguruan tinggi dapat memberikan berbagai manfaat dan meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas layanan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan SIM dalam konteks tersebut. Pendaftaran dan rekrutmen mahasiswa. SIM dapat digunakan untuk mengelola proses pendaftaran mahasiswa baru, mulai dari pengumpulan aplikasi, sertifikasi data, pengumpulan hasil seleksi, hingga penerimaan mahasiswa baru. Dengan menggunakan SIM, perguruan tinggi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.